Jadi kita selesai ini pemilu, di MK selesai, rencana kita minggu depan sudah mulai lagi bersiap-siap mempersiapkan semua bukti-bukti tentang kasusnya Jessica itu dan Mirna. Jessica Kumala Wongso bebas itu mungkin adalah suatu lamunan atau keinginan-keinginan Jessica Kumala Wongso saat ini ya teman-teman, dan ini juga pastinya dan tentunya harapan-harapan masyarakat, harapan-harapan publik netizen yang selama ini mendukung atau yang selama ini menginginkan sebuah rasa keadilan atau sebuah keadilan Jessica Kumala Wongso memang sudah ingkrah dan sudah mengikat putusan hakim ya teman-teman. Dan kita semua teman-teman pasti dengar berita atau kabar yang tentunya kabar ini sangat mengejutkan masyarakat publik, bahkan dunia ini ya jadi gempar ya. Bahkan dari Netflix juga sampai membuatkan sebuah film dokumenter ya teman-teman ya. Ini jadi perbincangan atau jadi polemik di masyarakat ini semakin meluas beberapa bulan ini dan menjadi viral ya teman-teman. Karena di kasus Jessica Kumala Wongso ini ya dikatakan oleh seorang ahli, dan ahli itu ahli yang didatangkan di sebuah persidangan, dan ini bukan main-main ya. Ahli ini adalah ahli forensik digital ya, Bang Resmond Sianipar, itu yang menganalisa sebuah CCTV ya, dan sesuai keilmuan, sesuai dengan apa yang ia ketahui di saat di persidangan Jessica Kumala Wongso di kasus kopi sianida di tahun 2016 itu, Bang Resmond Sianipar menganalisa sebuah CCTV, dan di CCTV tersebut ternyata sangat mengejutkan publik. Itu pernyataan Bang Resmond Sianipar ya, itu sangat mengejutkan publik bahwa ada dugaan rekayasa, ada tampering, dan ada modifikasi ilegal di sebuah CCTV tersebut ya teman-teman ya. Dan apa sih sebenarnya modifikasi ilegal, dan apa sih sebenarnya tampering, dan apa sih sebenarnya editing di CCTV tersebut. Nah ini kita akan bahas ya teman-teman ya, karena ini adalah suatu bentuk atau rasa yang sangat saya ini simpatik ya dengan kasus ini. Dan kenapa simpatik? Karena dari awal persidangan hingga detik ini gitu ya, yang sudah bertahun-tahun, bahkan hampir 8 tahun mungkin berjalan ini ya teman-teman ya, tapi masih menjadi perbincangan. Jikalau saya tidak membuat konten, ada saja yang membuat konten, yaitu ahlinya sendiri yang didatangkan di persidangan Jessica Kumala Wongso, yaitu Bang Resmond Sianipar itu mengatakan ya, bahkan dia membuat konten itu hampir setiap hari ya teman-teman, selama 4 bulan berapa hari ini ya. Ini tidak berhenti membuat sebuah konten yang isinya atau statementnya tentang sebuah rekayasa. Dan rekayasa ini tidak main-main, ini koordinasi oleh petinggi ya, atau oleh Inspektur Jenderal teman-teman ya. Dan ini tentunya sangat mengejutkan kita dan teman-teman juga, masyarakat luas juga tentunya, jika dengar ya, atau jika tahu ya, kenapa sih kok bisa ceritanya jadi seperti ini setelah ini persidangan dan sudah vonis ingkrah ya, sudah ingkrah semua ini ya, dan sudah mengikat putusan itu jika Jessica ingin mendapatkan suatu kebebasan atau mengajukan agar ringan gitu hukumannya, atau agar Jessica Kumala Wongso ini mendapatkan keringanan hukum. Kan ada langkah-langkah banding, ada langkah-langkah kasasi, dan ada langkah-langkah mengajukan peninjauan kembali atau PK gitu ya, dan gerasi gitu ya teman-teman ya. Dan kenapa sekarang ini cuman jadi pembahasan terus, tidak dilaksanakan sebuah banding atau mungkin gerasi atau mungkin peninjauan kembali? Sudah teman-teman ya, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso sudah mengajukan banding, ditolak ya, dan PK 2 kali ditolak ya, yang jelas seperti itu. Dan ini kabarnya ini akan mengajukan PK kembali, akan tetapi hilang begitu saja kabar dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Akan tetapi nanti saya putarkan videonya Bang Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang selama ini mendampingi Jessica Kumala Wongso di persidangan ya. Ini sangat setia sekali mendampingi, hingga beberapa tahun pun masih tetap mendampingi, bahkan tetap pasang badan buat Jessica Kumala Wongso. Ini diwawancarai di sebuah stasiun televisi ya di beberapa hari kemarin. Ya saya lihat Bang Otto ini beberapa bulan tidak muncul gitu ya di media atau di publik mengenai tentang kasus Jessica Kumala Wongso, bahkan tidak ada suaranya sama sekali. Akan tetapi saya mengerti, karena Bang Otto Hasibuan kemarin ini menjadi tim lawyer atau tim hukum ya, salah satu paslon ya kemarin ya, dan ini sudah selesai ya gitu ya teman-teman ya, sudah selesai. Dan di stasiun televisi kemarin Bang Otto Hasibuan menyatakan bahwa beliau masih tetap akan mengupayakan langkah-langkah hukum atau langkah-langkah keadilan untuk Jessica Kumala Wongso, seperti ini ya teman-teman ya.
betul jangan-jangan akan diajukan PK kembali untuk Jessica? Ya, memang waktu sebelum pemilu kan sudah ramai kita persiapkan semuanya. Ahli-ahli sudah kita kontak ya, dan sudah siap. Tapi karena ada pemilu, kami berdiskusi dengan Jessica. Kita sepakat bahwa setelah pemilu lah kita ajukan ini. Karena berperkara itu kan situasinya kan memang harus kita pertimbangkan semuanya. Jadi kita selesai ini pemilu, di MK selesai, rencana kita minggu depan sudah mulai lagi bersiap-siap mempersiapkan semua bukti-bukti tentang kasusnya Jessica itu dan Mirna. Mudah-mudahan ini bulan 4, di bulan Mei akhir kita sudah bisa masukkan PK-nya dia sendiri. Pak Otto katanya, Om dia panggil saya Om kan. Om Otto, kalau gerasinya saya tidak perlu mengaku, saya mau katanya. Tapi kalau gerasinya ngaku bersalah, saya nggak mau. Biarkan aja saya di sini. Diambil sampel dalam lambungnya, hasilnya tidak ada cyanida. Oke. Itu persoalan. Jadi sangat menyedihkan. Tapi makanya saya katakan, saya punya utang profesi, yaitu kasus cyanida. Nah, seperti itu pernyataan dari Bang Otto Hasibuan ya. Ini saya sangat salut sekali, beliau tetap ternyata tidak akan pernah lupa atau tidak akan pernah mengkhianati janji-janjinya dari awal bahwa beliau tetap akan memperjuangkan Jessica Kumala Wongso. Ya, beliau tetap setia dan tetap akan mengupayakan di bulan Mei ya tadi ya. Itu tetap akan mengupayakan sebuah langkah-langkah keadilan buat Jessica Kumala Wongso. Akan tetapi teman-teman ya di sini yang menjadi pertanyaan kita semuanya, pertanyaan masyarakat yang selama ini masih membicarakan tentunya dan masih menyuarakan ikut mendukung, ikut menyupport ya Bang Rismond Sianipar. Ya kita akan menyupport Bang Rismond Sianipar ya. Kalau tidak ada yang tidak ada bahan tentunya untuk membuat konten seperti ini juga tidak ada Bang Rismond Sianipar, kita juga tidak ada bahan ya teman-teman ya. Karena kita tidak mungkin akan membicarakan terus-menerus tanpa ada bahan ya gitu teman-teman ya. Dan tentunya kita menyupport Bang Rismond Sianipar ya karena Bang Rismond Sianipar ini berjuang terus-menerus ya. Ahli forensik digital yang dulu menganalisa sebuah CCTV dan menemukan ada sebuah kejanggalan, satu tempering ya modifikasi ilegal dan ada file-file yang ibaratnya sudah berubah lah intinya seperti itu ya. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah polemik, sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kenapa kok bisa terjadi gitu ya? Dan kenapa kok harus rekayasa misalnya gitu ya? Seperti apa yang dikatakan Bang Rismond Sianipar kan direkayasa. Kenapa CCTV tersebut harus direkayasa, barang bukti tersebut harus direkayasa? Seandainya tidak direkayasa, mungkin Jessica Kumala Wongso tidak akan dipenjara kan gitu pertanyaannya masyarakat ya. Tapi ini mungkin ada kepentingan-kepentingan lain, ada motif-motif lain. Jikalau ini benar ada dugaan rekayasa itu terjadi gitu ya. Dan tidak mungkin seseorang yang merekayasa gitu ya, tidak ada kepentingan-kepentingan lain, ada motivasi-motivasi lain, itu tidak mungkin. Gitu ya teman-teman ya. Buat apa harus direkayasa sebuah barang bukti untuk seseorang yang sedang mencari sebuah keadilan? Kenapa harus direkayasa jika tidak ada motivasi-motivasi lain atau tidak ada keinginan-keinginan lain atau tidak ada kepentingan-kepentingan lain gitu ya? Untuk apa semua itu harus direkayasa, harus dimanipulasi misalkan gitu ya? Tidak mungkin. Justru sebuah barang bukti untuk membuat permasalahan atau membuat suatu perkara ini terang benderang di persidangan, sebuah barang bukti ini dibuat dibuat sebaik mungkin sesuai sama prosedur kan gitu ya. Jika ada sebuah barang bukti seperti CCTV itu harus dilakukan pengambilan sebuah barang bukti juga harus ada prosedurnya kan seperti itu. Tidak boleh dirubah-rubah kan seperti itu. Itu barang bukti juga udah dipindahkan ke flash disk kan gitu ya teman-teman ya. Yang ukuran dari CCTV-nya, dari DVR-nya gitu ya, dari DVR kalau nggak salah gitu ya, itu ukurannya itu sangat besar dan sehingga ditransfer ya ke flash disk itu yang cuman menjadi beberapa GB kan gitu ya, jadi berapa giga gitu ya, gigabit gitu ya. Itu menurut Bang Rismond Sianipar ya gitu ya. Itu juga benar juga di persidangan juga dibicarakan seperti itu. Ya, memang sudah di flash disk kan memang barang bukti yang aslinya yang dari DVR-nya gitu ya, itu memang tidak ditunjukkan, tidak dipertontonkan kan gitu. Memang sudah ditransfer ke sebuah flash disk. Di sebuah flash disk tersebut ternyata di situ ada dugaan sebuah rekayasa, ya ada sebuah modifikasi ilegal kata Bang Rismond Sianipar. Nah ini untuk di persidangan kenapa harus dimodifikasi, harus direkayasa, padahal untuk meyakinkan hakim, untuk membuat sebuah perkara atau di persidangan ini agar terang benderang, agar jaksa, hakim, kuasa hukum, ya terdakwa, korban gitu ya, terang benderang melihat sebuah
sajian atau tayangan CCTV yang disajikan oleh seorang ahli itu. Harusnya kan disajikan secara terang benderang, secara apa namanya, itu masih aslinya gitu ya. Itu masih original misalnya gitu ya. Dan itu di situ kata Bang Rismon Sianipar, ini kan dirubah-rubah katanya gitu ya. Ada tempering kayak gitu ya, dirubah-rubah, bahkan ada downscaling gitu ya teman-teman ya. Nah ini jadikan kabur seperti itu ya teman-teman. Bukannya kalau untuk meyakinkan hakim agar hakim itu percaya, oh ternyata ini melakukan sesuatu, melakukan tindak pidana gitu, agar hakim itu yakin. Kenapa tidak dibuat sebaik mungkin gitu ya? Bukannya dibuat sebaik mungkin apa namanya, dicerahkan misalkan gitu ya, video dicerahkan biar terlihat itu, oh ternyata seperti itu, ternyata di CCTV tersebut yang tadinya tidak kelihatan biar kelihatan gitu, bukan malah diedit-edit. Ini bahkan dibuat menjadi kabur, kata Bang Rismon Sianipar kan seperti itu. Jadi CCTV tersebut dibuat direkayasa, diduga direkayasa ya. Ini yang bilang Bang Rismon Sianipar, ini direkayasa, diedit ya, di downscaling gitu ya, ini oleh beberapa oknum. Kenapa oknum ini jahat sekali jika ini benar terjadi? Ini seseorang yang ingin mencari sebuah keadilan ya, dan korban juga ya, dari pihak korban juga sama, pengen mencari sebuah keadilan, sama-sama mencari sebuah keadilan. Dan agar semua mendapatkan rasa keadilan gitu ya, dan kemanfaatan. Karena keadilan itu kan harus di akhir-akhirnya harus menemukan sebuah kemanfaatan gitu ya. Jadi dari pihak korban, dari pihak tersangka gitu ya, sama-sama ingin mencari sebuah keadilan. Akan tetapi keadilan itu jadinya tidak didapatkan. Karena apa teman-teman ya? Yang saya bilang tidak didapatkan karena keadilan tersebut setelah vonis masih dibicarakan oleh banyak orang, masyarakat luas, bahkan jadi sorotan ya, jadi sorotan dari media manapun, dari apa namanya, dunia juga ikut menyorot gitu ya. Jadi dari situ juga ini ada sebuah atau ada suatu kejanggalan-kejanggalan yang membuat polemik menjadi perbincangan masyarakat gitu ya, yang tadinya ingin perkara itu terang benderang dari korban atau dari tersangka gitu ya. Terdakwa itu ingin mendapatkan keadilan kalau memang bersalah dan memang dari barang bukti itu yakin, oh iya itu benar melakukan, dan keyakinan, tambah lagi keyakinan hakim ya kan, keyakinan hakim, saya yakin ini hakimnya ya, hakim itu yakin bahwa Jessica memang melakukan karena berdasarkan dengan barang bukti tersebut ya. Barang bukti tersebut memperlihatkan Jessica melakukan sesuatu atau seorang terdakwa itu melakukan suatu tindakan pidana. Dengan keyakinan saya, didasari dengan bukti yang ada juga saya melihat sendiri dari bukti-bukti tersebut. Dan bukti itu bukan bukti yang direkayasa gitu ya. Bukti bukan bukti yang sudah dibuat-buat atau yang sudah ibaratnya tambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Itu sebenarnya merusak barang bukti. Bukan memperbaiki atau menambah kualitas barang bukti, bukan. Itu malah merusak barang bukti namanya. Jadi yang jadi korban siapa? Dua-duanya jadi korban. Memang iya sekarang sudah diputuskan ya, divonis sama hakim ya. Memang sudah divonis secara ingkrah dan ini sudah mengikat. Akan tetapi jika ini jadi pertanyaan publik dan masyarakat ini masih membahasnya, kasihan dari pihak korban juga ya kan, masyarakat luas gitu ya. Banyak netizen berjuta-juta orang ini juga membahasnya ya. Reda-reda juga baru-baru ini, reda-reda juga netizen. Tapi saya yakin di hati mereka juga masih membahasnya, di hati mereka masih ingin mengungkapkan, kan tetapi capek karena tidak ada tanggapan, ungkapan-ungkapan mereka juga tidak ditanggapi. Jangankan kok mereka, Bang Rismon Sianipar yang sudah jelas-jelas ahli yang didatangkan, beliau orang mengerti dan beliau bilang punya barang bukti atau senjata yang tidak bisa terbantahkan bahwa oknum-oknum itu diduga merekayasa, yaitu ada buktinya dari Bang Rismon Sianipar. Beliau siap bertanggung jawab atas tuduhan-tuduhan yang selama ini beliau tuduhkan kepada oknum-oknum tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang jadi kayak Jessica Kumala Wongso juga masih ingin sekali mendapatkan keadilan, ingin mendapatkan kebebasan kan gitu ya, dari hatinya ingin mendapatkan kebebasan. Dari pihak korban juga, walaupun mereka puas karena Jessica Kumala Wongso divonis gitu ya, akan tetapi kepuasan tersebut jikalau di kemudian hari, kemudian tahun, kemudian bulan masih jadi perbincangan gitu ya, masih dibicarakan masyarakat luas. Bahkan kemarin itu dari pihak korban juga, ayahnya itu banyak sekali ya masyarakat netizen yang membicarakan, bahkan menghujat. Coba bayangkan, video-videonya masih banyak teman-teman di channel YouTube. Hujatan-hujatan netizen, apa nggak kasihan coba? Ya, coba bayangkan jika ya dari Bapak Edi Darmawan ini ternyata orangnya lugu, polos, yang mereka tinggal ngikutin apa arahan-arahan dari atasannya. Misalkan orang yang mengarahkan, kamu harus diotopsi, ternyata oh tidak jadi diotopsi, atau besok harus diotopsi. Beliau ini kayaknya orang polos, akan tetapi beliau ini kayaknya terkena pengaruh gitu ya.
Kasihan gitu ya. Kasihan dari pihak korban juga, ini sangat kasihan sekali. Ya jikalau ini masih menjadi perdebatan atau perbincangan masyarakat atau publik, ini kan jadinya ya kasihan, walaupun sudah divonis, beliau sudah punya putusan dan puas awalnya. Jadi kepuasan tersebut masih dibicarakan sama orang, percuma gitu ya. Teman-teman, sama seperti saya misalkan ngasih sesuatu ke orang, saya zakat sama orang dan sedekah sama orang, akan tetapi ya saya ini setelah orang itu puas menerima sedekah dari saya, menerima pemberian dari saya, akan tetapi saya bilang-bilang dan saya omong-omong, saya membicarakan di belakang mereka. Mereka akan puas atau tidak? Pasti mereka juga akan sakit hati karena masih diobrolin, masih diomongin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, inilah yang menjadi pembicaraan atau topik-topik saat ini itu karena ada seorang ahli yang bisa membongkar, yang bisa menemukan sebuah barang bukti, ada sebuah rekayasa ini yang benar-benar menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Saya sebenarnya ingin diam dan tidak mau membahas tentang kasus-kasus seperti ini terus ya teman-teman. Akan tetapi hati ini tergelitik dan benar-benar tergugah, terbangun gitu ya. Dan selalu terbangun ingin menyuarakan, karena saya sendiri jelas ya, termasuk orang yang belum puas gitu ya dengan statement apa yang dikatakan oleh Bang Resmond Sianipar. Dari Bang Otto Hasibuan, dari kuasa hukumnya juga, hingga detik ini belum puas dengan keputusan hakim ya kan, masih akan mengajukan PK, itu berarti kan belum puas kan gitu ya. Sama masyarakat jelata seperti saya juga sama, itu masih ingin sebenarnya ada apa sih dengan ini gitu ya, ada kepentingan apa jika benar ada dugaan rekayasa ini terjadi gitu ya, dugaan rekayasa ini terjadi ya, ini ada kepentingan apa, siapa yang mengkoordinator dan motifnya apa gitu ya, dan ini ada keinginan apa di kasus ini, kenapa bisa Jessica Kumala Wongso yang harus dijadikan korban gitu, misal ini benar gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman kita bisa belajar dengan kasus ini ya teman-teman ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun kemudian atau di generasi-generasi kita, jika ada seorang yang mencari sebuah keadilan atau korban juga ingin mencari sebuah keadilan. Mudah-mudahan setelah divonis itu mereka mendapatkan kemanfaatan dan kepuasan di antara kedua belah pihak. Dari pelaku tindak pidana, dari korban juga ada kepuasan. Oh iya, saya puas, orang ini sudah divonis sekian tahun dan saya puas. Sama dari pihak terpidana atau terdakwa juga, tersangka sama. Saya juga puas divonis sekian tahun karena saya memang benar-benar melakukan, karena memang ada barang bukti yang benar-benar. Itu teman-teman ya. Jadi ini pembahasan ini sampai di sini, dan mudah-mudahan kita bisa belajar dari hal-hal yang seperti ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan bosan-bosannya kita tetap menyuarakan keadilan ya, kita membicarakan tentang kebenaran untuk seseorang yang wajib atau perlu kita bela atau perlu kita suarakan tentang keadilannya, karena anak manusia yang tidak bersalah dan seseorang yang dihukum tanpa bersalah berarti itu adalah teman kita, saudara kita, semuanya sebangsa setanah air, sama saja itu teman-teman kita semuanya ya. Kita wajib menyupport dan wajib menyuarakan. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.